Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Komisi 3 DPR RI mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak Supratman Andi Adgas sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Bapak Yasona Lauli. Selamat mengemban tugas Pak Menteri, dan kami berharap terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Komisi 3 DPR RI. Kami juga mendoakan semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Amin. Dan yang paling penting, mudah-mudahan melanjutkan kembali nanti di pemerintahan berikutnya. Perkenankan pimpinan menyampaikan agenda rapat, yaitu 1. Penjelasan laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan semester 2 oleh BPK tahun anggaran 2023, kemudian pendalaman dan diskusi, diakhiri dengan kesimpulan penutup. Kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat dapat diakhiri pada pukul paling lambat 11. Pukul 11. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Menteri Menkumham untuk memberikan penjelasannya. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih atas undangan yang telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI dalam rangka untuk rapat kerja pada hari ini yang sedianya dilaksanakan pada hari Rabu yang lalu. Namun karena sesuatu dan lain hal, alhamdulillah pada hari ini bisa kita selenggarakan. Adapun agenda kita yang pertama tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan adalah laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, pada pagi hari ini kami didampingi seluruh pejabat eselon 1 maupun eselon 2 mungkin ya di Kementerian Hukum dan HAM, ada Pak Sekjen dan seluruh dirjen hadir, termasuk Kepala BPHN Prof. Widodo. Saya perlu menyampaikan bahwa alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM ini sebuah prestasi capaian yang didapatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM bahwa sudah 15 kali mendapatkan WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Ini suatu prestasi. Terima kasih kepada teman-teman semua jajaran keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Bapak Ibu sekalian, adapun anggaran tahun 2023 yang berasal dari rupiah murni itu sebesar 15 triliun 670 miliar 963 juta 809 ribu rupiah. Kemudian penerimaan negara bukan pajak 2 triliun 924 miliar 333 835 miliar. Dengan total sebanyak 18 triliun 595 297 644 000. Namun dari itu pagu akhirnya adalah sebanyak 14. Tadi pagu awal, kemudian sekarang pagu akhirnya 14 triliun 920 miliar 950 juta 325 ribu rupiah. Kemudian untuk PNBP-nya 4 triliun 6 miliar 100 juta 785 ribu rupiah. Kemudian ada hibah sebanyak 6 miliar 200 juta rupiah. Kalau di total secara keseluruhan
pagu awal dari Kementerian Hukum dan HAM adalah 18.595 miliar 297.644.000 rupiah, dan pagu akhirnya adalah sebanyak 18.933 miliar 251.110.000 rupiah. Adapun angka-angka selengkapnya mungkin semua sudah di tangan Bapak Ibu sekalian anggota Komisi 3 yang kami hormati. Sedangkan realisasinya dari pagu yang kami peroleh itu, realisasinya adalah sebanyak 18.395 miliar rupiah. Ya Pak Sekjen ya? 97% siap. Realisasinya sebanyak 97%, 97,58% ya. 15%. Oh, 97,16%. Saya tidak perlu menjelaskan realisasi per dirjen maupun per eselon 1. Intinya adalah besaran realisasi yang telah dicapai sebanyak 97,16%. Demikian pula halnya dengan realisasi penerimaan negara bukan pajak tahun 2023. Ini mengalami peningkatan karena mendapatkan lonjakan sebanyak 230,48%. Wah, ini prestasi buat penerimaan negara bukan pajak ya. Terutama yang terbesar ada di Direktorat Jenderal Imigrasi, kemudian Direktorat Jenderal AHU, dan disusul kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian neraca tahun anggaran 2002-2023, aset lancar kita sebanyak 1.354.339.645 rupiah. Kemudian aset tetap kita sebanyak 69.990.723.272. Kemudian properti investasi sebanyak 51.338.214.000 rupiah. Kemudian piutang jangka panjang sebanyak 706.863.328. Aset lainnya sebanyak 1.029.272.232.000. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, total aset yang dimiliki oleh sebanyak 72.264.340.977 rupiah. Kemudian kewajibannya ada sebanyak 1.515.768.456 rupiah. Kemudian adapun ekuitas sebanyak 70.747.338.572.521. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut soal 19 capaian prioritas nasional tahun anggaran 2023. Ada 19 program prioritas nasional. Yang pertama adalah penjaminan pemenuhan hak anak secara universal. Capaian yang pertama 100% ya, penyusunan draft kurikulum. Kemudian yang kedua, layanan pengembangan kompetensi bidang SPPPA bagi aparatur penegak hukum dan instansi teknis lainnya. Capaiannya sebanyak 96,89%. Kemudian proyek prioritas nasional yang kedua,
terkendalinya penyakit menular persentasenya 100%, kemudian output prioritas nasional, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini mengalami capaian yang luar biasa sebanyak 449,17%. Kemudian berikutnya memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Ada 1, 2, 3, 4, yakni modul Undang-Undang KUHP, RUU KUH Perdata, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Kepailitan. Kemudian berikutnya menyangkut soal kebijakan penguatan BHP dalam proses kepailitan, kemudian penegakan hukum berkualitas berbasis SPPT TI, kemudian layanan pengembangan kompetensi di bidang pembimbing kemasyarakatan, pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif. Yang berikutnya adalah piloting implementasi alternatif pemidanaan dan restoratif justice bagi pelaku dewasa, sampai dengan implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi yang ke-19. Kami lanjut pimpinan dan anggota Komisi 3, yakni penjelasan hasil pemeriksaan BPK tahun 2023. Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menteri Hukum dan HAM nomor MHH-KU .04.03/06 tanggal 1 Agustus 2024 yang ditujukan kepada para pimpinan eselon 1 untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Total pengembalian ke kas negara sebesar 53.623.535.598,41 rupiah telah distor ke kas negara sebesar 20.250.570.969,80 rupiah, dan sisanya sebesar 33.363.964.628,61 rupiah disetor secara bertahap. Kemudian penyusunan laporan keuangan, penganggaran dan pembebanan belanja barang dan belanja modal yang tindak lanjutnya surat teguran kepada pimpinan unit eselon 1 garis miring Kakanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Kemudian temuan berikutnya, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak pada 3 eselon 1 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 621 juta. Berikutnya penyelesaian 7 paket pekerjaan pada 5 satker terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 miliar 190 juta. Adapun tindak lanjutnya yakni surat teguran pimpinan unit eselon garis miring Kanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK telah distorkan ke kas negara sebesar 1.686 juta rupiah dalam kurung Dirjen Pas, Dirjen HAM, Dirjen Imigrasi dan Lapas Sibolga. Sisanya distorkan secara bertahap sebesar 504 juta rupiah. Realisasi tunjangan kinerja belanja pegawai tidak sesuai dengan ketentuan sebesar 391 juta. Tindak lanjutnya surat instruksi untuk lebih cermat kepada bagian SDM telah distor ke kas negara sebesar 244 juta, sisanya distor bertahap sebesar 146 juta. Kedua, bukti pertanggungjawaban realisasi belanja barang pada 18 satker Kemenkumham yang tidak sesuai ketentuan sebesar 2,7 miliar. Tindak lanjutnya adalah surat teguran kepada pimpinan unit eselon 1 atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Telah distor ke kas negara sebesar 2,6 miliar Dirjen Pas dan Kanwil.
Sisanya disetorkan secara bertahap sebesar 124 juta. Sekretariat Jenderal. Realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar 1,3 miliar. Adapun tindak lanjutnya yakni surat instruksi kepada KPA untuk lebih optimal dalam pelaksanaan dan pengendalian belanja perjalanan dinas. Telah distor ke kas negara sebesar 1,1 miliar unit pusat dan kanwil. Sisanya distorkan secara bertahap sebesar 185 juta dalam kurung Dirjen AHU. Keempat, penyediaan fasilitas kendaraan roda 4 tidak sesuai peruntukan, melebihi standar barang dan standar kebutuhan, serta standar biaya masukan sebesar 22,5 miliar. Tindak lanjutnya, surat teguran pimpinan unit eselon 1, Kanwil atas nama Menteri Hukum dan HAM kepada KPA dan PPK. Intinya, pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, bahwa semua hasil temuan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana yang kami sampaikan dalam dokumen yang dibagikan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat. Saya rasa demikian pimpinan. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan kami berharap insya Allah Kementerian Hukum dan HAM dalam sisa masa periode pemerintahan ini akan terus berkomunikasi dan menjadi mitra yang baik bagi teman-teman Komisi 3, dan kami siap untuk senantiasa bersama-sama dengan pimpinan dan anggota Komisi 3. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri.